Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'mah wa bidayatu wal hidayah wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inama bu'itsu liutamima makarimal akhlaq. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang ini malam dingin, mudah-mudahan dengan turunnya hujan, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwa aulia Allah Subhanahu wa taala hidup, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus selalu dihadirkan di hati kita. Salawat serta salam kita haturkan dari junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah barang tentu bulan purnama setiap 15 Hijriah dikatakan tahun demi tahun, sanah yang dikatakan tahun Allah jadikan ayam hari demi hari, bintang-bintang di langit, yang mudah-mudahan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemahabbahan, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadikan syafaat untuk kita yaumil kiamah kelak. Yang pertama, Al-Fakir hormati Abaji Ahmad Ghosasi selaku daripada khadim ini majlis Al-Mudawwamah. Mudah-mudahan Allah satafiahkan badan, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada asatidz-asatidzah yang lain, mudah-mudahan selalu Allah pelihara dari segala macam kesusahan, Allah satafiahkan badan. Dan kepada antum hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan, Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, dan Allah tetapkan iman Islam ihsan. Al-Fakir berusaha ini mau menyampaikan kajian yakni tasawuf diniyah, bab tentang perkara seorang supaya kita dilihat Allah, supaya kita mendapatkan ketenangan jiwa zahir batin, daripada rujukan kitab Al-Hikam, daripada kalam mutiara Tajuddin Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari radhiyallahu an, yang mana beliau dikatakan aulia ilah, walinya Allah, al-arif billah, orang yang mengenali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Al-Fakir bisa untuk menyampaikan dan bermanfaat untuk antum sekalian. Dan mudah-mudahan keberkahan yang dikatakan talabul ilmin, Rasulullah mengingatkan kita apa untuk asar sujud, banyak kita bersujud, yakni keyakinan seorang hamba yang dilihat Allah, wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang apa dikatakan bahwa mereka tidak merasa takut dan tidak bersedih hati, walahum yahzanun dikatakan. Mudah-mudahan mendapatkan kita berkah daripada musannif sahib hikam al-arif billah Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. At-Tajuddin Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari Ibn Muhammad dikatakan anak seorang yang alim, anak seorang yang alim. Hikam
yang dikatakan adalah hikmah, hikam yang dikatakan adalah hukum atau keterangan jelasnya satu keadaan yang Allah inginkan di dalam kitab, dalam keterangan yang hak Al-Quran Al-Karim. Dan kita merasakan zaman sekarang ini, ya, di tahun 2022, begitu kita merasakan hikmah segala sesuatu di akhirnya zaman ataukah nanti akhirnya zaman, di saat apa keadaan-keadaan yang luar biasa ataupun biasa. Nah, di balik segala sesuatu itu ada hikmah yang Allah inginkan untuk kita memahaminya. Dikatakan kita manusia hidup, kita hidup apa yang kita lihat, sesuatu yang zahir dan batin, sesuatu yang terlihat dan yang tidak terlihat. Dikatakan Syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya, Bismillahirrahmanirrahim, min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja'i inda wujudi zalali, iradatuka tajrida ma'a ikamatillahi iyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah, wa iradatuka al asbaba ma'a ikamatillahi iyaka fit tajridi inhitatun minal himmatil aliyah, sabiqul himami la takhruqu aswar al aqdar, arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi khairuka anka la taqum bihi li nafsik, ijtihaduka fima dhumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Tanda Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan segala sesuatu, bulan yang terang di langit itu andai kata turun ke bawah, bayangkan andai kata Allah lemparkan jatuh, sebegitu besarnya itu bulan. Andai kata matahari itu yang panas, Allah menghendakinya itu dingin. Andai kata Allah menghendaki sesuatu, berarti kita merasakan wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala al-arifin, yang dikatakan seorang yang mengenali Allah, mengetahui kekuasaan Allah, begitu takut kepada Allah, yang dikatakan apa? Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari mengatakan nuhsanur raja, selalu mereka mengerti bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala kuasa, Allah subhanahu wa ta'ala al-muluk, raja yang menjadikan segala sesuatu dengan tahta, apa yang bukan seperti manusia, kehendak kita, apa yang kita inginkan. Terkadang kita menginginkan sesuatu tetapi kehendak kita nggak sesuai. Kenapa? Karena segala sesuatu Allah sudah tentukan. Dan seorang selalu ia merasakan segala sesuatu yang ia rasakan di hati ini. Dan andai kata seorang mengetahui Allah, selalu di saat seorang itu mengingat Allah, dalam keadaan ia tidak luput dari kesalahan. Dikatakan min alamatil i'timad, tanda orang ia mulai mengenali Allah subhanahu wa ta'ala, tanda orang bahwa seorang itu dilihat Allah subhanahu wa ta'ala, karena seorang itu merasakan. Lihat Syekh Ahmad bin Athaillah, lihat tulisan buah karya Mutiara Hikam yang ditulis beliau ini, keutamaan yang Allah inginkan ketika seorang merasakan hadirnya Maulana Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nur cahaya yang menghiasi setiap butiran pena,
yang Allah berikan ilham kepada beliau-beliau alimil ulama radhiyallahu anhum ajmain. Begitu mensyukuri kita, Allah memberikan kepada hati setiap hambanya keadaan-keadaan untuk kita melihat, tafakur, memikirkan. Di saat Allah menjadikan segala sesuatu, mengambil ibrah sebagai penggambaran yang apa selalu di saat kita berbuat kesalahan, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan apa dikatakan di sini, inda wujudi zalali, berkurangnya harapan kepada Allah, inda wujudi zalali, dikatakan ketika terjadi kekhilafannya kepada Allah. Ketika seorang melakukan satu perbuatan yang ia merasa itu ia lakukan, ia melihat segala sesuatu sedangkan hatinya rapuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia hambaku, Allah mengatakan. Dan orang yang beruntung, yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan al-arif billah, walinya Allah. Apa yang mereka lakukan di saat ia merasakan sesuatu kesalahan dilakukan, ia berpulang, ia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan terus dikatakan radhiyallahu anhu si Ahmad bin Athaillah, ma'ikamatillah iyaka fit tajridi inhitatun minal himmatil aliyah. Ma'ikamatillah, andai kata Allah mendirikan gunung-gunung itu tinggi yang menjulang, hampir itu langit itu di atas itu puncak yang tinggi. Kenapa? Karena angan-angan kita manusia itu dikatakan himmatil aliyah. Ahmad memberikan pengetahuan kepada kita, andai kata seorang menginginkan sesuatu yang tinggi, apa berharap ia mengerjakan amal-amal yang lebih, yang berat, menurut dia mampu, ia mampu orang ini. Orang tinggal berusaha, ia beristighfar, ia mengatakan, ya Allah, begitu banyak dosa-dosaku, bukan butiran-butiran yang kecil, yang halus, tapi bongkahan. Yang dikatakan itu dosa sebesar Uhud. Andai kata seorang itu ngerti, itu di antara dosa-dosa yang besar yang dikerjakan seseorang. Wa na'udzubillah min dzalik. Seorang yang jauh daripada mempunyai keinginan yang apa? Yang ia berserah akan keinginannya itu terhadap apa? Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kehendak kita dikatakan, kehendakmu agar semata-mata beribadah, iradatuka tajrida ma'ikamatillahi iyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah. Kehendakmu agar semata-mata beribadah, padahal Allah sudah menempatkan dirimu sebagai golongan orang yang harus berusaha mendapatkan kehidupan duniamu sehari-hari. Wa iradatukal asbaba ma'ikamatillah, yang selalu dikatakan ma'ikamatillah iyaka fit tajridi inhitatun minal himmatil aliyah. Semata-mata beribadah mengikuti keinginanmu itu berarti engkau telah turun dari semangat dan cita-cita yang tinggi. Sawabigul himami la tahruku aswaral aqdar. Dikatakan himmah, kuatnya kemauan. Himmah yang dikatakan kuatnya kemauan yang bergelora, tidak mampu menggoyak takdir Allah Subhanahu wa taala. Andai kata satu keadaan seorang merasakan, andai kata karena segala sesuatu orang itu rapuh hatinya, bukan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan wali-wali untuk kita melihat. Lihat seorang yang di wajah orang itu ada cahaya. Kenapa? Ia sufi, ia orang yang rajin sujud.
lihat orang-orang itu yang di telinga ada tanda-tanda, di tangan ada tanda-tanda yang mengeluarkan cahaya yang begitu dekat, dan hati orang yang ia merasakan sesuatu karena telinga yang mendengar apa yang baik, dan hati seorang yang dilihat Allah Subhanahu wa taala karena tangan menyentuh sesuatu apa-apa yang baik, dan segala yang Allah inginkan. Enggak mampu kita untuk mendahului apa kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Walau kemampuan kita mengatakan sesuatu ingin kita kerjakan, tapi kenapa tidak bisa kita mengerjakan? Karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Arih nafsaka, tenangkan dirimu, minat tadbir, dari memikirkan urusan duniawi. Tenangkan dirimu, arih nafsaka. Andai kata seorang ia tertidur, ia istirahat, ia menenangkan dirinya, tapi ia akan bangun ketika di pagi hari. Fama qama bihi khairuka angka la tagum bihi nafsik. Karena apa yang telah direncanakan Allah Subhanahu wa taala bagimu, tidak perlu kamu sibuk memikirkannya. Kalau orang sudah tidur, ia enggak ngerti segala sesuatu. Maka kalau sudah lupa, terus ia bangun, ia tersadar dari kelupaan selama ia tertidur. Dan Allah mampu mengistirahatkan setiap badan kita di saat kita membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dan dikatakan ijtihaduka fima dhumina laka, kesungguhan dalam mencari rezeki, ya ikhtiar. Keluar orang ini untuk mencari nafkah, orang mencari sesuap nasi untuk badan yang sudah tidur semalam. Ia ngerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan matahari, Allah mampu. Dengan apa Allah? Dengan kekuatan, dengan apa kehendaknya. Dikatakan hati Al-Quran surat Yasin, Allah mengatakan idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu. Kenapa Allah menghendaki sesuatu? Karena bukan kehendak yang seperti kehendaknya kita. Apa yang Allah tentukan, apa yang Allah jadikan siang dan malam, keluarnya matahari pun di pagi hari itu. Wa taksiruka fima tuliba minka, dan mengurangi dari apa yang diwajibkan kepadamu. Dalilun ala intimasil basirati minka, dikatakan kesungguhan dalam mencari rezeki yang telah dijamin oleh Allah akan mendapatkannya, dan mengurangi dari apa yang diwajibkan padamu adalah termasuk sifat yang menunjukkan basirah, mata hati yang tertutup. Kalau orang ngerti zahiriyah yang Allah jadikan di dunia ini, lihat itu jalanan, rumah, segala sesuatu. Begitu Allah berikan satu manusia itu mempunyai rumah, ia mempunyai anak keluarga, itu kehebatan yang Allah berikan kepada kita hamba. Dan bayangkan wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, dicukupi apa yang dipakai aulia ini, yang dipakai aulia libasut taqwa. Apa itu pakaian ketakwaan? Apa pakaian ketakwaan yang Allah katakan zalikal khair, itu kebaikan. Dan sesungguhnya Allah mengatakan ketika Allah menghendaki sesuatu, inama amruhu idza arada syai'an. Ketika perintah Allah Subhanahu wa taala jelas, salat yang dikerjakan setiap hamba yang saleh, jelas orang yang dilihat Allah Subhanahu wa taala wali, muhsinin, seorang yang mempunyai kadar keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, karena jelas secara zahiriyah itu terlihat, dan batinnya apa? Yakni hati mereka, wali-walinya Allah, keteduhan yang kita inginkan, berharap untuk berkumpul dengan mereka.
dan yang Allah berikan kepada mereka itu jelas, itu sesuatu yang terang kepada setiap hamba yang ia berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mengerti segala sesuatu Allah bentuk rupakan. Itu rumah-rumah Allah isi, Allah berikan kebutuhan. Itu tempat-tempat jalanan itu yang zahir, secara zahiriah terlihat. Dan apakah mata mempunyai sesuatu yang dari mana mata itu melihat? Dari hati sudah barang tentu, akal, pikiran, dari telinga. Apa itu yang dilihat? Badan kita ini, kita mempunyai badan ini, kita berharap supaya salamatan fiddin, selamat dalam beragama, merasakan apa nikmat yang Allah berikan, dan selalu mengatakan alhamdulillah. Dengan apa? Batin, dengan mengetahui bahwa hati melihat sisi kebaikan yang Allah berikan seluruh alam semesta ini. Dengan apa? Dengan mengambil keterangan ibrah sebagai penggambaran untuk kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu dalam ketetapannya yang Allah adakan, dan Allah yang akan merubah segala sesuatu yang Allah adakan. Dan ketetapan Allah qadim, enggak berubah. Seorang melihat ini dikatakan basirah. Basirah ini ada seorang yang ia melihat dengan pandangan ketajaman mata batin. Jadi bukan dengan pandangan zahiriah begini, tapi setiap manusia, setiap kita makhluk manusia mempunyai keistimewaan. Andai kata seorang hamba itu ngerti bahwa apa hatinya harus diasah, hatinya harus diisi dengan apa? Zikir, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan hati orang ini yang terisi, yang semakin ia kuat, dan hati yang kosong yang ia lemah. Nauzubillah min dzalik. Zahiriyah, apa yang dilihat mata; batiniyah, apa yang dilihat mata; dan zahiriyah, apa yang dirasakan hati ketika mata melihat, ketika merasakan sesuatu, ketika menghadirkan sesuatu. Dan di saat seorang mengetahui Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan, apa? Waktu. Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa kita untuk bersyukur, untuk lidah kita mengucap menyebut namanya Allah. Dan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang selalu menyebut nama Allah wa rasulih dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengatakan di surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hiasan walinya Allah, keteduhan, ihsan yang dikatakan ada di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa ahlul baitnya, dan keluarganya, dan sahabatnya, dan ulama-ulamanya, dan wali-walinya, dan apa kesenangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan bahwa Nabi selalu melihat Allah Subhanahu wa taala, maka kita merasakan Nabi Muhammad SAW, berarti Allah akan hadir di hati kita. Dan orang yang pandai bersyukur, yang lidah ia, hati dia, mata dia, telinga dia, seluruh tubuhnya mengutamakan satu manusia yang utama di antara manusia yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang ngerti bahwasanya Allah akan mengakhirkan waktu, Allah akan menutup dunia, Allah akan membuka terus nanti masa yang akan datang, yakni dikatakan yaumul ba'ats, ketika Allah hidupkan lagi. Hikam yang dikatakan Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari, apa dikatakan fadilah seorang ini mengetahui keyakinan bahwa Allah akan mengakhirkan waktu. Hikam yang dikatakan seorang itu akan mempunyai hati yang cenderung kepada apa? Keyakinan akan tauhid, akan mengimani Allah Subhanahu wa taala. Hikam yang dikatakan Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari,
yang beliau mempunyai seorang guru, Al-Imam Abu Abbas Al-Ansari Al-Mursi, yang beliau Al-Imam Abu Abbas Al-Ansari berguru kepada As-Sayyid Abu Hasan Sadili radhiyallahu an, dan bersambunglah sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita merasakan malam Allah hitamkan. Kita ngerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu, andai kata malam Allah akhirkan. Bukan Allah buat siang di malam, bukan, tapi Allah kiamatkan. Di luar segala sesuatu apa kehendaknya Allah. Tapi Allah melihat bahwasanya kita mengikutinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati kita enggak akan pernah dilihat Allah. Andai kata bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita enggak akan merasakan lidah ini seperti apa rasanya. Andai kata bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan bersedih sepanjang zaman. Bahkan mungkin Allah enggak akan jadikan 7 surga. Mungkin Allah enggak akan jadikan kebahagiaan. Tapi Allah menjadikan segala sesuatu berdasarkan keterangan Al-Quran Al-Karim, dan kita melihat segala sesuatu daripadanya dan daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan merasakan terus apa yang Allah katakan. Kenapa Allah memberikan ilham kepada sahib hikam Syekh Ahmad bin Athaillah Sekandari? Kenapa Allah memberikan segala pengetahuan kepada yang ia kehendakinya Allah? Karena apa segala sesuatu butuh untuk dicari, berusaha dengan sekuat tenaga. Dan seorang yang ia jauh dari ilmu, berarti ia jauh dari cahaya. Dan mata, sesungguhnya Allah memberikan pandangan dari seberapa akal dan hati ketika berbicara. Dan apa telinga dan tangan dan kaki dan tubuh seorang hamba yang dikatakan abd, ahli ibadah, abdun saleh, yang dikatakan ia yang selalu tidak jauh dari sajadah. Setiap malam ia salat sunnah, tahajud, rawatibnya tidak pernah ditinggal. Dan ia ngerti bahwasanya Allah menjadikan nanti suatu saat ketika kiamat itu Allah hancurkan malam itu, dilipatnya ke siang itu, ditutup ketika itu. Dan orang ngerti bahwasanya rahmat Allah berikan ketika yaumul ba'ats, ketika hari berbangkit itu. Kita berharap sesaat nanti berkah daripada sahib hikam, berkah daripada alimil ulama, musanniful yang mengarang ini kitab, dan segala apa yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita kelak mendapatkan keberkahan. Mata kita, telinga kita mendengar, tangan kita bersentuhan dengan tangan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hikmah seorang yang ia merasakan nikmatnya, kelezatan di dunia ini. Andai kata di dunia kita ngerti bahwasanya Allah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tuntunan untuk kita, dan dikatakan Nabi innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak, dan mengenali akan ilmu, terutama hikmah, terutama hikam ini. Beliau Syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari yang diriwayatkan ini hikam yang untuk bekal kita mengetahui akan apa, akan tasawuf. Seorang yang dikatakan ia ngerti sesuatu yang haram yang halal karena rasa takutnya akan Allah Subhanahu wa taala, dengan tauhid, dengan meyakini, dengan mengenali Allah, dengan bahasa mutiara hikmah Syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, seorang itu akan mengenali Allah Subhanahu wa taala. Dan al-fakir yang dhaif, al-fakir yang lemah ini, apa kita ini dijadikan Allah menentukan segala sesuatunya untuk kita memikirkan. Dan seorang yang rugi, yang ia hanya diam,
ketika Allah menjadikan sesuatu, bukan ia mengagungkan, membesarkan, seperti radhiyallahu an sahib hikam Syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari. Dan kita mengharapkan keberkahan dari apa? Daripada lidah, daripada tulisan, daripada yang dirangkum ini kitab, yang untuk kita merasakan keberkahan di suatu saat nanti, di suatu saat esok hari, ataukah seminggu, ataukah setahun lagi, ataukah ketika kita mati ketemu ajal. Yang mana dikatakan seorang, beliau ini al-arif billah, walau ulama tapi aulianya Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan beliau ini Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Fakir mengambil ini sanad daripada Syekh Al-Hajj Kiai Muhammad Dimyati Pandeglang, daripada guru beliau Al-Hajj Tubagus Ahmad Bakri Mamak Sempur, daripada guru beliau Al-Hajj Syekh Muhammad Khalil Bangkalan, daripada guru beliau Al-Hajj Syekh Ahmad Khatib Sambas Kalimantan, daripada guru beliau Al-Hajj Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, daripada guru beliau At-Tajuddin Al-Arif Billah Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari. Di mana kita merasakan, di mana kita berada, berarti Allah menentukan apa? Di saat tetesan air mata sudahlah tidak berguna lagi. Kenapa? Karena jauhnya kita mengenali Allah. Nanti sesaat kelak, di saat Allah bangkitkan kita, apakah sudah cukup bekal? Dan lihatlah orang-orang yang di hati mereka, yang Allah katakan, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Hatinya, hati yang memiliki Al-Quran, hati seorang yang mulia, yang Allah muliakan, yang Allah mengatakan bahwasannya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hati yang merasakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang kita lihat apa yang Allah abadikan, bahwasanya Allah katakan wal Qur'anil Hakim, yang menentukan, yang dipegangnya Rasulullah dan para alim tersebut. Dan kita merasakan insyaallah kita mendapatkan berkah, kita merasakan, kita mengharapkan terutama untuk kita sesaat nanti di akhirat, majma'atul khair, Allah kumpulkan dengan perkumpulan yang baik. Dan apa di sana, di surga itu nanti, di depan babul jannah, di depan pintu surga, seorang yang bercahaya dan hatinya yang selalu kita lihat dan merasakan bahwasannya radhiyallahu an Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sakandari. Dan lihatlah wali-wali itu, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dikatakan Hujatul Islam Abu Hamid. Kita berharap di belakang mereka dan mereka yang Allah kumpulkan hingga di nanti, di akhirat itu nanti, di pintu surga. Dan kita mudah-mudahan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dihantarkan wali-walinya Allah, ulama-ulama ilah, ulama-ulamanya Allah, untuk mendapatkan apa? Segala sesuatu yang kita hasilkan berkah dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.